Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Indra Puspa dari IFGS F dari Semarang. Saya minta berdiri, Pak. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya. Mari sapa kanan kiri kita, depan belakang. Kita kasih salam namaste, katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dan setia. Dan itu berlaku untuk kita semua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Dia. Dekat Bapa, semakin indah
kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan dalam hadirat-Nya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Kami menemukan damai sejahtera dari Allah. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan dalam hadirat-Nya, ku rasa bahagia. Yesus, ada damai dan sejahtera. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah damai sejahtera kami Tuhan. Engkaulah iman dan kekuatan kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan dalam hadirat-Nya, ku temukan dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kebahagiaan yang sejati Tuhan. Kami dapatkan iman dan kekuatan, oh, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Tuhan Yesus, kekuatan dan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari naikkan puji-pujian-Mu. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Oh, tiada lalaya ramaya si tiada lanamu. Tiada lana ramaya si tiada lana maya si tiada. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami yang sakit, kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur kami, di dalam sorak-sorai kami Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sejati Tuhan. Kami bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan, mempunyai Allah, mempunyai Bapa yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu, kami bersorak-sorai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dialah yang luar biasa, tidak ada yang tertandingi di dunia ini, amin. Tertandingi. Amin.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Dialah yang hebat, hanya Dialah yang penuh dengan kuasa. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari sorakan kemenangan. Angkat tanganmu, katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik akan memuji Tuhan. Kita tetap tepuk tangan dan menyembah Dia. Haleluya. Sebab Dialah yang besar, Dialah yang hebat. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Yesus. Haleluya. Mari sorakan kemenangannya, sorakan keperkasaannya. Oh, haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi. Dialah yang hebat, Bapak Ibu. Tak ada yang mengalahkan kekuasaannya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dialah yang besar, Dialah yang mulia. Dia lebih dari segalanya, bahkan dari segala masalah kita. Apapun yang kita alami saat ini, Dialah yang besar. Amin. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Katakan sama-sama. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Katakan dengan iman. Kau terbesar, kau mulia. Dan mulia. Biarlah semua
hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu memuji Dia. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Angkat tanganmu, katakan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes, Dialah yang ajaib. Kau terbesar dan mulia, Dialah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan memuji, sukacita di hati. Yes, angkat tanganmu, katakan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sebab hanya Dialah yang besar dan mulia, hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, Tuhan. Memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar semua memuji Engkau, Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak hanya Tuhan yang besar, tidak hanya Tuhan yang mulia yang tidak bisa kita jangkau, tapi Dia Allah yang dekat dengan kita. Bahkan Dia Bapa yang setia di dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap ketidaktaatan kita. Dia Allah yang tetap setia kepada kita. Singer akan menyanyikan pujian ini. Saya ajak jemaat Tuhan untuk merenungkan pujian ini. Kita rasakan, kita ucapkan syukur kita karena Dia Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Pada hambanya kami persilakan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia dalam setiap perjalanan hidup kami. Mungkin beberapa waktu ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini bukanlah waktu yang menyenangkan bagi beberapa di antara kami. Terlalu banyak pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami percaya, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kalau Engkau dulu berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami melewati segala musim hidup kami, kami percaya penyertaan yang sama akan terus menjadi bagian kami. Tidak sedetik pun Kau melepaskan tangan kami untuk berjalan sendirian, tapi tangan-Mu selalu terulur buat setiap kami menerangi setiap langkah-langkah kami. Dan kami bersuka cita hari ini di tengah segala sesuatu kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh terus mengangkat hati kami kepadamu. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu bicara buat kami Tuhan. Supaya firman-Mu hari ini jadi kekuatan untuk kami bangkit dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang hari ini ada di tempat ini, di gereja Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala. Makasih buat semua majelis di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di pagi hari ini. Gimana Pak kabarnya? Coba lihat kanan kiri, bilang tetap semangat ya bersama dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Yosua pasal yang ke-8
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saja kita akan bacakan. Saya kasih judul Get Up, Stand Up, bagaimana kita harus bangkit dan terus berdiri bersama dengan Tuhan. Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu dan menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Bud Lancaster adalah salah satu aktris yang terkenal atau aktor yang terkenal pada waktu itu. Tapi sebelum dia menjadi seorang aktor, dia dulu pernah melamar dirinya menjadi seorang pemain akrobat di salah satu tempat akrobatik. Pada waktu rombongan akrobatik ini datang di tempat itu, tiba-tiba Bud Lancaster mendaftarkan diri dan Bud Lancaster berkata, bisakah kalau aku bekerja bersama-sama dengan kalian dalam tempat permainan sirkus ini? Dan pemilik tempat sirkus itu berkata kepada Bud Lancaster, kamu boleh bekerja bersama-sama dengan kami kalau kamu lulus lewat sebuah audisi. Maka diberikan sebuah balok palang sejajar, kemudian Bud Lancaster disuruh untuk melakukan beberapa kali lompatan. Dan ternyata benar, waktu dia melakukan lompatan pertama kali berhasil dengan baik. Dia melakukan lompatan kedua, semuanya berhasil dengan baik. Ketika dia melakukan lompatan yang ketiga, tanpa dia sadari kakinya tergelincir dan akhirnya Bud Lancaster jatuh. Dan ketika dia jatuh karena dia takut tidak diterima di tempat itu, dia segera naik kembali, kemudian melakukan lompatan beberapa kali. Tapi sekali lagi kakinya tergelincir dan akhirnya dia jatuh. Kali ketiga dia bangkit lagi, kemudian dia melakukan lompatan lagi. Dan kali ketiga pun akhirnya dia jatuh. Dan pemilik tempat sirkus itu berkata kepada Bud Lancaster, tolong jangan naik sekali lagi. Karena kalau kamu naik sekali lagi, kamu tidak akan pernah bisa berjalan dan melakukan akrobatik seumur hidupmu. Dan akhirnya dia diterima di tempat itu bukan karena dia berhasil melakukan lompatan, tetapi karena dia tidak pernah menyerah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita selama 2 tahun terakhir ini. Semua kita punya kisah kegagalan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua kita perlu belajar yang namanya kegagalan dalam hidup ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu di sepanjang 2 tahun terakhir ini. Saya masih ingat di awal ketika pandemi itu akan terjadi dan melanda Indonesia. Saya melakukan perjalanan terakhir saya ketika saya harus mendoakan salah satu jemaat di Singapura. Kemudian teman saya mengajak saya ke Thailand, mendoakan salah satu anak dari temannya yang terkena thalassemia. Dan itu perjalanan terakhir saya waktu saya kembali ke Indonesia. Tanggal 14 Maret kita melakukan ibadah kita yang terakhir kali, 15 gereja kita dinyatakan harus ditutup
segala operasional gereja harus ditutup, dan kita berpikir itu hanya berjalan selama 2 minggu. Semua kita bahagia karena kita berdoa mungkin selama ini minta waktu sama Tuhan istirahat di rumah. Sama Tuhan dikasih waktu istirahat, gak kemana-mana selama 2 minggu. Tuhan ngerasa belum cukup ditambah 2 minggu lagi. Belum merasa cukup ditambah 1 tahun. Dan waktu 6 bulan di rumah saya udah mulai stres. Kenapa gak bisa melakukan aktivitas, gak bisa ketemu dengan begitu banyak orang. Dan semua kita berpikir bahwa itu hanya akan berlangsung selama 1 bulan, 2 bulan, tetapi ternyata waktu itu berjalan dengan begitu lama. Dan saya nggak tahu di 2 tahun terakhir apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Beberapa di antara kita mungkin mengalami kegagalan dalam pekerjaan kita. Kita udah membangun bisnis ini bertahun-tahun, kita membangun restoran ini bertahun-tahun, kita membangun pekerjaan ini bertahun-tahun. Tapi hanya dalam waktu yang singkat apa yang kita bangun, semuanya berantakan. Beberapa di antara kita membangun hubungan yang panjang. Dan bagi yang merencanakan untuk pernikahan, hampir semua pernikahan harus ditunda selama beberapa waktu. Saya sekali lagi nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir ini. Tapi selama 2 tahun terakhir ini saya kehilangan 3 orang yang saya kasihi dalam hidup saya. Saya kehilangan papi, mami rohani saya di awal pandemi itu terjadi. Dan baru beberapa waktu yang lalu saya kehilangan papi rohani saya juga terkena dengan COVID-19. Saya merasakan kehilangan yang panjang dalam hidup saya selama 2 tahun terakhir ini. Saya merasa gagal, saya terpuruk dengan kesedihan saya terpuruk dengan duka cita dalam hidup saya. Dan hari ini kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-8. Yosua pasal yang ke-8 merupakan kelanjutan dari Yosua pasal yang ke-7. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa membawa mereka dengan gagah perkasa, membuat begitu banyak mujizat. Alkitab berkata mereka tidak perlu menabur, tapi Tuhan memberi mereka makan sampai di pinggir sungai Yordan. Tuhan berkata kepada Musa bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan, dan sebentar lagi Yosua akan menggantikan kamu untuk memimpin bangsa Israel ini masuk dalam tanah Kanaan. Yosua memulai pelayanannya menggantikan tongkat estafet dari Musa dengan begitu ajaib. Dia melintasi sungai Yordan. Alkitab berkata waktu kaki mereka menjejakkan kakinya di sungai Yordan itu terbelah dan mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan baik. Pertempuran pertama mereka dimenangkan dengan begitu dahsyat ketika mereka merobohkan tembok Yeriko. Setelah itu beberapa kali kemenangan terus mereka alami di sepanjang pertempuran mereka merebut tanah Kanaan. Sampailah mereka di sebuah kota yang sangat kecil yang bernama Ai. Yosua mengirim beberapa orang untuk masuk ke Ai, dan orang-orang Israel ini berkata bahwa Ai kota yang sangat-sangat kecil. Kita pasti bisa mengalahkan Ai. Kita nggak perlu berperang. Kasih aja pasukan yang sangat kecil ke Ai. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya Yosua lupa, dan Yosua nggak tahu bahwa akan melakukan sebuah dosa yang membuat Tuhan tidak menyertai mereka ketika mereka berperang melawan Ai. Dan Alkitab berkata waktu mereka berperang melawan Ai, mereka bukan mengalami kemenangan, tapi justru mereka mengalami kekalahan yang dahsyat dan besar. Dan ketika mereka mengalami kekalahan, Yosua sebagai seorang pemimpin sangat sedih. Dia sangat ketakutan dan dia merasa bahwa kegagalan ini begitu menghancurkan dia. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, 2 slide setelah ini. Yosua sangat kesedihan dan dia sujud di hadapan Tuhan, seolah-olah dia tidak melihat akan ada masa depan yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam hidupnya. Sampai satu kali Tuhan berkata kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Tuhan berkata kepada Yosua, get up, bangun. Kenapa engkau sujud sedemikian seolah-olah engkau gak punya Tuhan dalam hidupmu? Di tengah kegagalannya Yosua dilanda kesedihan yang panjang dan dia berpikir tidak mungkin bisa mengalami kemenangan-kemenangan berikutnya. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, get up, bangun. Mengapa engkau sujud seolah-olah engkau kayak orang yang gak punya Tuhan dalam hidupmu? Kemudian Yosua pasal 8 ayat 11, next slide. Alkitab berkata janganlah takut. Tuhan bilang sama Yosua, jangan takut dan janganlah tawar hati. Tuhan bilang bawalah seluruh tentara dan apa? Bangkit.
Ayo, come on. Memang kamu pernah gagal, memang kamu pernah jatuh, memang pertempuran kemarin kamu kalah. Tapi Tuhan bilang bangkit Yosua. Jangan terpuruk seolah-olah kamu merasa bahwa kamu tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa kegagalan itu bagaikan lumpur penghisap. Kalau kita nggak segera keluar, maka kegagalan itu akan terus menarik kita untuk ke bawah. Pernah lihat lumpur penghisap? Ketika kita masuk dalam lumpur penghisap, kalau kita nggak cepet-cepet keluar dari situ, dia akan terus menarik kita ke bawah. Dia akan terus menarik kita ke bawah. Sampai satu kali kita merasa bahwa kita nggak mungkin bisa digerakkan sama sekali. Kegagalan pun sama. Kegagalan itu bagaikan lumpur penghisap. Kalau kita nggak cepet-cepet keluar, maka dia akan terus menarik kita ke bawah. Dan iblis selalu bilang kamu nggak bisa. Kamu pasti gagal. Gak ada masa depan yang terbaik buat kamu. Bagi yang belum menikah, kita baru gagal bangun hubungan, iblis akan bilang kamu jomblo seumur hidup, gak mungkin bisa menikah. Kita kalau gak cepat keluar, dia akan terus menarik kita ke bawah, terus menarik kita ke bawah. Sampai satu titik kita melihat bahwa seolah-olah gak ada masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kegagalan itu memang menyakitkan. Semua kegagalan itu menyakitkan. Tapi tinggal di kegagalan, itu sebuah kebodohan dalam hidup kita. Next slide. Kegagalan itu memang menyakitkan. Tapi tinggal di kegagalan itu sebuah kebodohan buat kita. Kita gak bisa memilih kadang-kadang perjalanan hidup kita. Tapi kita bisa memilih respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kalau hari-hari yang lalu kita pernah gagal, bangkit. Jangan biarkan kebodohan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bilang sama kanan kirimu, saya percaya kamu orang pintar. Memang kegagalan itu menyakitkan, tapi tinggal di kegagalan itu sebuah kebodohan. Kenapa? Karena saya percaya meskipun rencana kita gagal, rencana Tuhan dalam hidup kita itu gak pernah gagal. Rencana kita bisa gagal, planning kita bisa gagal, visi kita mungkin sementara bisa ngalami kendala. Tapi saya percaya kalau memang itu rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena saya sangat percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Tetapi rencana Tuhan itu tergantung pada kesempurnaannya Tuhan. Bisa katakan amin, next slide boleh. Rencana Allah atas hidup kita itu tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Tapi rencana Tuhan dalam hidup kita itu tergantung pada kesempurnaannya Tuhan. Next slide boleh. C.S. Lewis berkata, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. C.S. Lewis berkata, kamu gak bisa kembali kepada masa lalu dan mengubah segala sesuatu yang udah terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita mulai start dari mana kita berada. Dan kita bisa mengubah segala sesuatu yang terbaik yang ada di depan kita. Bisa katakan amin. Saya gak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Tapi saya bisa memilih menciptakan keluarga seperti apa yang saya inginkan. Saya nggak bisa memilih masa lalu saya. Tapi saya bisa memilih dari mana saya berada. Dan saya akan mengubahkan kehidupan saya. Kalau saya terpuruk dengan kegagalan saya seumur hidup saya nggak akan pernah jadi orang yang berhasil. Saya nggak akan pernah bisa jadi orang yang sukses. Berapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan latar belakang kehidupan saya drug addict, saya lahir di keluarga yang berantakan. Semua orang bilang bahwa kamu gagal, kamu gak mungkin bisa berubah. Bertahun-tahun saya terikat dengan narkoba dan semua orang bilang bahwa kamu gak mungkin bisa dipulihkan. Tapi saya mematahkan paradigma itu dan saya mulai mengubah kehidupan saya. Sampai hari ini tangan Tuhan gak pernah lepas dalam hidup saya. Saya bisa berubah bukan karena saya. Saya bisa berubah semua karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sesekali kita boleh melihat ke belakang. Perhatikan baik, menoleh ke belakang untuk membuat kita mengevaluasi hidup kita. Tetapi hidup di depan itu harus dijalani, bisa katakan amin. Menoleh ke belakang gak apa-apa. Sesekali kita evaluasi hidup kita. Kita pelajari dari apa kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Tapi hidup kita itu ada di depan. Perhatikan baik, masa depan itu selalu ada di depan. Yang ada di belakang cuma mantan katanya. Bilang sama kanan kirimu, lupakan mantanmu. Iya. Namanya masa depan.
Masa depan itu adanya di depan. Yang ada di belakang itu cuma sesuatu yang udah lewat. Seringkali kadang-kadang kita terlalu menyesal dengan sebuah peristiwa yang udah terjadi. Kalau saya menangis sekalipun ketika saya harus kehilangan kedua orang yang saya cintai, papi mama rohani saya, orang yang membawa saya kenal kepada Tuhan Yesus. Saya bisa berlutut, saya bisa menangis, mengeluarkan air mata yang panjang. Tapi ketika saya melakukan itu, saya gak akan pernah mengubahkan apapun. Karena itu udah terjadi. Yang saya perlu lakukan apa? Saya bangkit dari kesedihan saya. Bukan berarti saya tidak mengasihi mereka, saya mengasihi mereka. Tapi saya masih punya kehidupan dan tujuan yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kita bisa bangun bisnis dan bisnis kita bisa gagal di hari-hari yang lalu. Kita bisa kehilangan pekerjaan di hari-hari yang lalu. Tapi kalau kita nggak pernah bangkit, kita nggak akan pernah mengubahkan apapun. Perhatikan baik, masa lalu hanya bagus menjadi tempat untuk belajar. Tapi masa lalu nggak bagus menjadi tempat untuk kita tinggal. Masa lalu hanya bagus menjadi tempat untuk kita belajar, untuk kita bisa mengevaluasi, belajar dari kesalahan kita. Tapi nggak bagus menjadi tempat untuk kita tinggal. Jangan tinggal di masa lalu. Kita boleh punya masa lalu, tapi Tuhan selalu punya masa depan yang terbaik buat hidup kita. Bisa katakan amin? Kita boleh punya masa lalu, semua kita boleh punya masa lalu. Tapi Tuhan selalu punya masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Melangkahkan kaki kita ke depan. Dan benar apa yang dilakukan Yosua. Alkitab berkata, Yosua bangkit dari keterpurukannya. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut, jangan tawar hati. Iblis kadang-kadang selalu mencuri keberanian kita untuk bangkit dengan menebarkan ketakutan buat kita. Iblis selalu mencuri keberanian kita untuk bangkit, mencuri keberanian kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan dengan memberikan ketakutan, dengan memberikan roh tawar hati dalam hidup kita. Dan iblis selalu bilang apa? Kamu gak bisa, kamu gak mungkin sukses. Lihat bisnis yang kamu bangun bertahun-tahun gagal. Hubungan yang kamu bangun bertahun-tahun gagal. Kamu udah mengurus anak-anakmu, lihat apa yang terjadi dengan kehidupan anak-anakmu. Iblis selalu menebarkan ketakutan, membuat kita gak bisa bangkit. Sama seperti iblis menebarkan ketakutan kepada Yosua. Iblis bilang, udah lihat dengan bangsa yang kecil aja kamu kalah, gak mungkin kamu bisa melangkahkan kakimu untuk memiliki seluruh tanah Kanaan. Lihat itu. Tapi Tuhan bilang kepada Yosua apa? Jangan takut. Ketakutan itu selalu menggerogoti iman kita tanpa kita sadari. Makanya Tuhan berkata jangan takut di sepanjang Alkitab itu 365 kali. Itu artinya setiap hari waktu kita bangun, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Hari ini kita bangun, Tuhan bilang, jangan takut. Besok kita bangun, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Minggu depan kita bangun, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Bulan depan kita bangun, Tuhan bilang apa? Nanti Desember kita bangun, Tuhan bilang apa? Artinya setiap hari waktu kita bangun, yakinkan dalam hidup kita bahwa penyertaan Tuhan itu lebih dari apapun. Tuhan bilang sama Yosua, get up, bangkit. Dan akhirnya Yosua bangkit. Yosua berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada Yosua. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, tatap masa kita, tatap masa depan kita dengan penuh pengharapan. Karena saya percaya ada kemenangan di depan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa katakan amin. Tatap masa depan kita dengan penuh pengharapan. Kenapa? Karena ada kemenangan di depan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya sangat percaya sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua. Kemenangan yang sama akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Saya dikasih waktu singkat pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan karena katanya habis ini ada ibadah sekolah minggu. Saya pengen cerita kisah seorang yang bernama Kodili. Next slide boleh, next slide terakhir. Kodili lahir dari anak, papanya seorang warga negara Korea dan mamanya warga negara Amerika Serikat. Kodili memiliki dua saudara bernama Derek Lee dan Kayla Lee. Dan ketika dia dilahirkan, dokter mendiagnosa bahwa dia mengalami kelainan syaraf di usianya yang belum mencapai 3 bulan. Yang kita sebut hari-hari ini seorang anak yang kena autis. Dan Kodili bukan hanya anak yang terkena autis,
Tapi beberapa bulan setelah dia dilahirkan, dokter mendiagnosa ada gangguan di matanya. Dan dokter mendiagnosa bahwa Kodili ini buta. Dia bukan hanya anak autis, tapi autis dan buta dan tidak bisa melihat apapun. Saya nggak sempat memutarkan video ini buat Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan search dan nyari American Got Talent tahun 2020 yang lalu. Maaf, tahun 2019. Dan akhirnya mamanya harus membesarkan dia, mamanya harus merawat dia. Tapi mama dan papanya selalu memiliki masa depan buat Kodili. Mereka tidak pernah menyerah dengan segala kondisi yang dihadapi oleh Kodili. Mereka merawat dia dengan baik, mereka membesarkan dia dengan baik. Dan satu kali ketika dia sedang bermain di rumahnya ada sebuah piano. Dan tanpa mamanya sadari, mamanya tanpa sengaja menekan salah satu tuts dari piano ini. Dan waktu Kodili mendengar suara piano ini, matanya seolah-olah berbinar, dia seolah-olah merasa bahwa dia bisa bermain piano. Dan akhirnya diberikan guru piano kepada Kodili. Dan ketika dia memainkan piano, semua orang berpikir bahwa dia ini orang yang normal, gak punya apapun. Karena piano itu betul-betul membuat dia bisa fokus dan bisa melakukan sesuatu dengan ajaib. Dan akhirnya dia bermain piano dan dia bernyanyi dengan pianonya. Tahun 2019 yang lalu, ketika dia usia 23 tahun, dia mengikuti American Got Talent. Dan tanpa disadari, dia mendapatkan golden buzzer di acara itu. Dan akhir dari American Got Talent 2019, Kodili dinobatkan sebagai juara American Got Talent 2019. Semua orang berpikir bahwa dia gak punya masa depan. Semua orang berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Karena dia lahir buta, autis. Tapi mamanya gak menyerah, mamanya terus berusaha. Dan akhirnya Kodili bisa memenangi American Got Talent 2019 yang lalu. Perhatikan baik, semua kita boleh punya masa lalu. Lupakan kegagalan kita, lupakan hal-hal yang menyedihkan di 2 tahun terakhir ini. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang selalu bisa memberikan masa depan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi ini. Kita nyanyi lagu bersamamu Bapak, boleh? Engkau ada bersamaku. Saya punya waktu beberapa menit ke depan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kepada Tuhan pagi ini. Dengan segala kesedihan, air mata, kegagalan, kehancuran. Beberapa di antara kami mungkin merasa kekalahan di beberapa waktu terakhir ini. Dengan pergumulan rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang gak pernah gagal. Dan sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, hari ini biarkan kata-kata yang sama menjadi bagian kami. Tuhan berkata, bangkit, get up, stand up. Karena kami punya Tuhan, maka kami akan berjalan dengan penuh keyakinan dan keberanian di hari-hari ke depan. Semua kami boleh punya masa lalu, tapi kami percaya Tuhan punya masa depan dalam hidup kami. Kami boleh gagal, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau bangkit, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ingin tatap masa depan kami dengan penuh pengharapan, karena kami percaya ada kemenangan buat kami di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan pegang tangan kami, hapus air mata kami, bangkitkan iman kami, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya hari esok akan jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Berkati semua jemaat di tempat ini, berkati Bapak Gembala, berkati semua majelis. Kami percaya anugerah Tuhan besar atas tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, setiap kita yang percaya katakan, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indra Puspa yang sudah menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita menyambut bagi yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, ada di atas. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Ada yang hadir? Ya, ada. Di depan ada setahu saya satu. Pak Yo berdiri Pak. Ya, ada lagi yang lain di atas. Ada. Di sini. Sudah berdiri dari tadi sih. Iya. Ya baik, mari satukan hati kita mendukung doa bagi saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Kami percaya pertolongan Tuhan dan keterlibatan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Melewati berbagai hal terutama dalam situasi kondisi kami saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saudara-saudara kami ada hingga hari ini, semata-mata bukan karena kuat dan gagah mereka, melainkan oleh pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentu ada banyak kisah dan peristiwa yang terjadi setahun yang lewat, di mana ini masih merupakan tahun-tahun pergumulan kami. Tapi kami percaya keterlibatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan mereka, membuktikan Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah, dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu.
lakukan dan turutilah kehendak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat perwujudan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Demikian pula Bapa di sorga, pagi hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, baik mereka dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, kami percaya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil bagi engkau, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab itu kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Curahkan dan limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Sembari menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk terus percaya, untuk terus berharap, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tubuh boleh lemah tapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua sarana yang digunakan, baik obat-obat yang dikonsumsi, sarana-sarana medis yang digunakan, atau bahkan terapi-terapi khusus yang dijalani. Tuhan ubah itu semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus memberkati mereka semua dan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang berhak ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk kami bisa memuliakan nama Engkau, kami bisa mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menanamkan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami menyadari bahwa kami tidak boleh tinggal di masa lalu, karena masa depan itu adalah milik-Mu dan milik kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami semua, anak-anak-Mu yang hadir, sehingga kami boleh dikuatkan iman kami di dalam kami menatap hari esok yang lebih cerah. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami menyerahkan akan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, karena kami tahu bahwa itu semua berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kuduskan persembahan kami agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama Engkau, karena Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari arah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
Kau